Halo semua, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 ingin membuat tutorial mengenai praktik IoT sederhana. Pada video kali ini, kami mengangkat studi kasus hand sanitizer otomatis. Di video kali ini juga akan ditampilkan apa saja alat dan bahan yang kami gunakan, beserta fungsi dari alat dan bahan tersebut, kemudian tutorial pembuatan dari hand sanitizer otomatis ini, dan yang terakhir akan kami praktikkan bagaimana cara menyambungkan hand sanitizer otomatis ini dengan internet sehingga dapat menghasilkan hand sanitizer otomatis. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Amalia Puspitasari dari kelas PTIA 2020 dengan 3 digit NIM terakhir 029. Selanjutnya perkenalkan juga profil-profil dari teman-teman anggota kelompok 7 lainnya. Saya Rizky Mutiara Citra Yuti dengan NIM 205 097 4007. Saya Yaskia Artina Isnalifa dengan NIM 2005 0974 015. Saya Ananda Irfandi Kurniawan dengan NIM 2005 0974 053. Saya Muhammad Iqbal Agiki dengan NIM 200 509 74075. Yang pertama, kita membutuhkan satu botol hand sanitizer merek apa saja ya. Yang kedua, kita membutuhkan 6 buah kabel jumper male to female. Yang ketiga, kita membutuhkan ESP8266. Selanjutnya, kita membutuhkan 2 mini servo tipe SG90. Yang terakhir, kita membutuhkan kabel USB Type Micro B to Type A. Fungsi dari kabel jumper male to female adalah menghubungkan antara dua komponen yang menggunakan jenis pin header yang berbeda. Selanjutnya adalah ESP8266. ESP8266 merupakan modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino atau perangkat yang lainnya agar dapat terhubung ke Wi-Fi dan membuat koneksi TCP atau IP. Modul Wi-Fi bersifat sistem on-chip sehingga dapat langsung memprogram ke ESP8266 tanpa perangkat tambahan microcontroller lainnya. Selanjutnya adalah servo SG90. Pengertian dan fungsi dari servo sendiri merupakan motor perangkat listrik yang digunakan pada mesin-mesin industri yang berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol presisi, tinggi dalam, high low, posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan yang tidak dimiliki oleh motor listrik yang lainnya. Pada proyek kali ini, kelompok kami menggunakan mini servo SG90. Selanjutnya adalah aplikasi Blink. Aplikasi Blink dapat digunakan oleh iOS dan Android untuk mengontrol Arduino, Node MCU, dan sejenisnya melalui internet. Aplikasi Blink ini dapat mengendalikan perangkat hardware, menampilkan data sensor, menyimpan data, visualisasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sumber aplikasi Arduino. Aplikasi Arduino ini berfungsi untuk memprogram ke Arduino atau Node MCU atau sejenisnya. Aplikasi Arduino ini dapat didapatkan secara gratis di web resmi Arduino. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyeting aplikasi Blink agar dapat nantinya dihubungkan dengan software Arduino IDE. Nah, pastikan kalian sudah mendownload aplikasi Blink ini di handphone kalian masing-masing. Aplikasi Blink ini bisa didownload melalui iOS maupun Android. Setelah kalian mendownload aplikasi Blink, kalian bisa membuka aplikasi tersebut dan kalian akan diarahkan untuk login di aplikasi ini. Jika kalian sudah memiliki akun sebelumnya, kalian bisa memilih login, dan jika kalian belum memiliki akun sebelumnya, kalian bisa memilih create new account. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana jika kita memilih create new account. Setelah kita pilih create new account, di sini kita disuruh memasukkan email dan password. Masukkan email dan juga password yang akan kalian gunakan.
Kemudian kita klik sync up. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa kata sandi yang kita gunakan mau disimpan di handphone kita ataukah tidak. Jika kalian ingin menyimpannya, kalian bisa klik simpan. Nah, di sini ada 3 pilihan opsi, yaitu New Project, My Apps, dan juga Community. Kalian bisa memilih New Project. Berikanlah nama project yang akan kalian gunakan. Untuk mendapatkan layar yang terang, kalian bisa pindahkan dari dark ke light. Di sini akan saya contohkan nama projectnya, yaitu Coba. Kemudian Choose Device, kalian ubah ke node MCU. Kemudian di sini sudah otomatis akan terkonek ke WiFi. Kita pilih Create dan token akan dikirimkan oleh pihak Blink ke email kita. Nanti akan saya bahas di agak akhir ya untuk email ini. Kemudian kita pilih logo plus di atas kanan. Nah, kita memilih button. Setelah terpilih, kita klik lagi plus kanan, kita pilih slider. Kita klik bagian buttonnya untuk menyeting. Kita masukkan pinnya D4. Dan untuk tegangannya atau input outputnya kita berikan 1 dan juga 0 on off-nya. Kita switch, pindah ke switch dari push ke switch. Selesai, kita pilih slider untuk menyeting. Untuk pinnya di sini kita pindah ke virtual dan kita pilih V4. Nah, untuk on off-nya kita pilih 0 sampai dengan 180. Oke, bagian bawahnya ini sudah otomatis on semua. Nah, sekian itu tadi sudah selesai untuk setting di aplikasi Blink ini. Kita bisa membuka email kita dan pasti di email tersebut sudah mengirimkan token yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan penyetingan ini di aplikasi atau software Arduino IDE. Langkah pertama, buka aplikasi Arduino yang telah diinstal pada laptop. Lalu, klik File, pilih New untuk membuat program baru pada Arduino. Copy program yang telah kelompok kami buat sebelumnya. Char out yaitu token diisi sesuai dengan token yang diberikan aplikasi Blink melalui email saat kita membuat project baru. Pastikan laptop tersambung dengan jaringan internet, Wi-Fi atau hotspot dari ponsel untuk mengisi char SSID dan char password di program. Char SSID atau nama Wi-Fi yang tersambung dengan laptop. Di sini SSID diisi dengan Citra IoT sesuai dengan jaringan internet yang terhubung. Char password diisi sesuai password SSID Wi-Fi yang terhubung. Untuk menjalankan program ini diperlukan sebuah library yaitu library Blink. Untuk menginstal library Blink, buka Tools, pilih Manage Libraries,
Pilih Search Blink. Tunggu hingga muncul library Blink. Install library Blink tersebut dengan mengklik install. Karena di sini sudah terinstall, maka terdapat installed, yang berarti sudah berhasil diinstal pada Arduino. Selanjutnya close. Pada coding ini terlihat ESP8266wifi.h belum menyala, artinya port dari ESP8266 ini belum tersedia. Untuk menambah port ESP8266, pilih file, pilih preference, lalu 6 agar bisa mencari port manage dari ESP8266 untuk diinstal, lalu klik OK. Untuk menginstal board manage ESP8266, klik Tools, pilih Board, lalu pilih Board Manager, search ESP8266, lalu klik Install. Jika sudah terinstall, maka terdapat keterangan installed, yang berarti board ESP8266 bisa digunakan, lalu close. Selanjutnya, mengganti board manager dengan ESP8266 dengan cara klik Tools, pilih Board, pilih ESP8266, lalu pilih Generic ESP8266 modul. Dipilih sesuai dengan project yang dibuat, karena program dan project kami menggunakan ESP8266 modul. Jika pada coding include ESP8266.h berupa warna, maka sudah dapat digunakan. Sebelum mengompil dan mengupload program, pastikan cek port yang terhubung dengan ESP8266 dengan cara Tools, pilih port, pilih port yang tersambung pada ESP8266. Di sini kami menggunakan port COM4 yang terhubung dengan ESP8266. Agar port terdeteksi sebelumnya, sambungkan ESP8266 ke laptop menggunakan kabel USB. Jika sudah semua, selanjutnya mengompil program dengan klik tanda centang, tunggu kompil hingga terdapat down compling. Selanjutnya, mengupload program kita ke ESP8266 dengan klik tanda panah. Tunggu hingga done uploading, yang berarti program tersebut sudah masuk ke ESP8266. Sebelum mengompil program yang sudah siap, menyiapkan library Blink agar saat nanti program dikompil dan diupload tidak gagal. Langsung saja kita mulai merakitnya. Yang pertama, siapkan ESP8266. Kemudian siapkan mini servo yang pertama, dan siapkan kabel jumper male to female. Ini saya menggunakan 3 kabel jumper.
Selanjutnya kita hubungkan mini servo dengan kabel jumper. Ini berhubung kabelnya sama, jadi kita cocokkan dengan warnanya. Seperti ini. Setelah itu kita hubungkan dengan ESP8266. Jika dia kabel coklat, maka dia akan terhubung dengan pin G. Dan jika kabel merah, dia akan terhubung dengan VU. Ini ya. Dan ini kabel oranye, dia akan terhubung dengan D4 sebelah sini. Mini servo yang pertama telah terpasang. Setelah itu kita hubungkan servo kedua. Ini adalah mini servo yang kedua. Dan kita akan menggunakan kabel jumper lagi, yaitu male to female dengan 3 kabel jumper. Sama seperti tadi, kita akan menghubungkan kabel jumpernya dengan kabel mini servonya. Berhubung ini warnanya berbeda, maka tidak apa-apa, dihubungkan saja. Ini kabel servo berwarna coklat terhubung dengan kabel jumper berwarna biru. Kita hubungkan dengan pin ground. Kabel berwarna merah yang terhubung dengan kabel berwarna hijau pada kabel jumper, kita hubungkan dengan pin 3 volt. Berada di sini pin 3 voltnya. Kita hubungkan. Setelah itu, yang kabel berwarna oranye pada mini servo terhubung dengan kabel berwarna kuning pada kabel jumper. Kita hubungkan ke D2. Ini D2-nya. Maka mini servo 1 dan 2 telah terpasang. Kita hubungkan program yang telah kita buat ke ESP8266 dengan menggunakan kabel USB. Kita hubungkan. Seperti ini. Dan kita tunggu lampu indikatornya hingga menyala. Jika menyala seperti ini, maka ESP8266 telah terhubung dengan program yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan menggunakan Blink sebagai pengujinya. Ini servonya kan, ini adalah aplikasi Blink. Jika kita tekan tombol on-nya untuk mematikan, jika seperti ini maka dia ESP8266 indikator LED-nya akan mati. Ini dalam posisi off. Jika kita ingin menghidupkan, maka kita tekan tombol off-nya menjadi tombol on ya. Seperti ini. Kemudian untuk menghidupkan servonya atau membuat servonya ini berjalan, maka kita geser slidernya ke arah derajat yang kita inginkan. Seperti ini. Ini menunjukkan servo telah bergerak dan kita bisa mengembalikan posisinya. Seperti ini. Baik, ini adalah bentuk dari hand sanitizer otomatis yang telah kami buat. Kami tidak menampilkan video tentang penggabungan servo ke botol hand sanitizer dikarenakan akan membutuhkan waktu yang agak lama. Akan tetapi, saya di sini akan sedikit mereview tentang servo ini dengan botol hand sanitizer yang telah kami gabung.
pada servo pertama ini menghadap ke depan, akan tetapi baling-balingnya nanti akan berputar mengarah ke kanan. Kemudian pada servo kedua ini mengarah ke belakang, akan tetapi baling-balingnya nanti itu mengarah ke sebelah kiri. Kemudian dua servo ini digabungkan dengan satu benang wol yang pada bagian atas ini dilubangi dengan cara disolder. Selanjutnya, mari kita coba. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.